Halo, ketemu lagi sama aku. Mari aku cerita tentang 1 mingguku terakhir. Karena cukup menarik, jadi aku agak bersemangat untuk menceritakannya. Hari Seninku dimulai cukup pagi. Ke working space saja bahkan belum buka saat aku datang, jadi aku harus nunggu sekitar setengah jam dulu di depannya, baru mereka buka pelayanan. Hal ini emang ku atur gitu. Aku harus strict sama jadwalku hingga 1 bulan ke depan, karena aku punya satu tujuan besar dan tujuan besar tersebut harus dipecah jadi tujuan-tujuan kecil yang bisa dikerjakan tiap harinya. Salah satunya adalah dengan cara produktif sejak pagi. Setelah kuliah dan aku juga sempat ikut rapat kepanitiaan untuk acara hari Kamis dan Jumat, aku geser nugas ke perpus siang harinya. Malam harinya aku geser lagi ke perpus yang di sebelahnya. Capek sih sebenarnya dan sempat mikir mau pulang waktu sore itu, tapi aku paksain ikut. Tapi karena selain ajakan teman-teman juga entah kenapa feelingku nugas aja gitu. Dan ternyata feelingku benar. Malam itu aku dapat insight teknis dari tugas yang sedang ku kerjakan, dan itu sangat bermanfaat. Ya, aku nggak nyesel memaksakan nugas sampai malam meskipun capek. Hari Selasa aku tidak datang sepagi hari Senin karena malamnya tidak tidur nyenyak, karena ada beberapa urusan duniawi yang harus diurus, dan ya aku tidak menyesalinya. Emang itu adalah bagian dari kehidupanku. Hari Selasa itu tanpa rencana aku malah ikut kelas sampai sore, sit in. Dan lumayan sih menambah insight baru juga, karena aku butuh untuk penyesuaian jadwalku minggu ini, karena ada beberapa kelas yang tidak bisa aku ikuti karena acara di luar kuliah. Sorenya hampir maghrib aku pulang kehujanan, dan yang salah satu menjadi highlight minggu ini itu adalah tugas SLR. Jadi Selasa malam itu aku mengerjakan tugas ini dan baru kepikiran, ternyata tugas ini tuh kayak lebih memakan waktu dari tugas-tugas lainnya, karena dia ya secara teknis tadi panjang gitu. Padahal outputnya juga tidak seheboh itu. Tapi benar sih, tetap pemahaman kita terhadap sesuatu kadang emang harus didapatkan dari proses yang panjang. Dan gak apa-apa, ya dijalanin aja. Kalau dari jadwal yang kususun, sebenarnya tugas ini tuh tidak akan kukerjakan secepat ini. Masih ada 1 minggu ke depan lagi kalau dari jadwalku. Tapi aku semangat ngerjainnya karena ya emang baru belajar malam sebelumnya kan. Jadi kayak semangat gitu mengerjakannya. Hari Rabu itu kuliah lagi. Seperti biasa, hari Rabu adalah puncak dari segala kegilaan duniawi yang ku jalani. Ada 2 kuliah dan 1 sesi kuliah terakhir yang biasanya aku 3, itu diganti dengan JR untuk acara Kamis Jumat. Jadi aku tetap pulang lewat maghrib. Tapi acara ini tuh agak seru sih, jadi meskipun badan capek tapi hati kayak senang aja gitu. By the way, kuliah tadi pagi itu bahas tentang game. Jadi dari seluruh tema pembahasan di kelas, bagian tentang game ini yang paling kurang masuk akal di aku, karena ya aku bukan pemain game. Jadi kayak logiknya itu di aku nggak nyampe. Tapi ya buktinya banyak orang yang bisa masuk ke dunia game kok ya. Hari Kamis aku acara seharian. Sore hari aku hampir mau pulang karena capek. Tapi untungnya aku masih maksain ikut di sesi terakhir dan bersyukur karena
masih ada banyak insight yang ku dapatkan di sore itu. Malam itu aku juga lanjut ngerjain tugas SLR. Udah sampai tahap screening abstrak. Terakhir jumlah artikel yang ku dapat itu 35. Tahap selanjutnya adalah screening isi, kemudian menjahitnya menjadi narasi. Tahap ini paling berat sih kurasa karena memungkinkan ada belokan arah riset dari draftku sebelumnya. Dan terakhir tentu aja menyesuaikan daftar referensi dengan Mendeley. Hari Jumat, aku acara lagi setengah hari aja kali ini, tapi ya tetap daging banget. Aku bertugas dengan cukup baik, aku kira. Setelah itu, aku pulang untuk mengerjakan tugas SLR ku selesai, alhamdulillah, yay. Hari Sabtu, aku olahraga pagi, jalan kaki sama teman-teman, terus mengerjakan pekerjaan domestik. Sore sampai malam, aku kebablasan leyeh-leyeh dan hampir tidak produktif. Agak merasa bersalah sih. Hari ini, hari Minggu, aku cukup produktif. Unlocked hampir 4 tas. Belum selesai sih, tapi aku sudah senang sekali. Terima kasih diriku. Ya, demikian ceritaku tentang 1 minggu ini. Ada 2 insight yang mau aku bagikan di akhir video ini. Yaitu yang pertama adalah tentang situasi dan kondisiku di bulan November. Secara waktu, bulan ini tuh bulan yang paling gak berasa aku jalaninnya. Aku kayak sadar, udah tiba-tiba tanggal 20-an aja ya. Ini mungkin karena tugas yang merata di seluruh hari dan minggu gitu. Jadi hari-hariku tuh produktif dengan tugas-tugas. Tapi anehnya juga, bulan ini tuh aku merasa hidupku udah mulai bagus polanya dan aku bisa mendokumentasikan hidupku dengan lebih rapi. Dokumentasi ini penting bagiku karena aku sadar momen ini tidak selamanya dan aku ingin menjalaninya dengan sebaik mungkin. Insight yang kedua adalah aku unlock satu ketidakpercayaan diriku. Benar-benar baru bisa kulakukan sekarang. Padahal dulu kesempatannya banyak tapi tidak pernah kuambil. Kali ini kesempatannya ada dan aku memutuskan untuk oke, ayo aku akan coba. Hasilnya ya memang tidak sebagus itu, tapi setidaknya aku udah mulai mencoba dan berani. Aku bangga sama diriku sendiri. Dan ini membawaku pada satu kesimpulan lain, yaitu bahwa kita tidak perlu melabeli diri sendiri untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya seperti aku tidak ahli IT, aku tidak ahli memasak. Label-label seperti itu kayak membatasi kemauan kita jadinya. Karena ada label-label itu di kepala, hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kok kita lakukan, malah jadi urung kita lakukan karena kita merasa, aku kan gak ahli di sana. Padahal ya kalau mau, lakukan aja. Gak harus ahli kok. Yang penting kamu mau melakukannya. Dan itu pada akhirnya kan akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Aku lebih ke tidak ingin membuat excuse sih. Jadi hidup itu jangan terlalu banyak alasan gitu. Kalau kita merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kita yang memang tidak sebaik itu, dalam takaran tertentu aku paham itu bagus dan ranahnya mungkin lebih ke konteks tahu diri. Tapi jangan berlebihan juga karena pada akhirnya ya itu tadi seperti kataku akan malah membatasi diri untuk melakukan hal-hal baru. Untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin aja ternyata kita bisa dan enjoy lalu kemudian menjadi ahli di sana. Oke, kira-kira itu ceritaku tentang 1 minggu terakhir ini.
aku senang menjalaninya, alhamdulillah, meskipun tetap ada sedikit hal yang kurang memuaskanku, tapi overall aku happy. Semoga kalian yang menonton dan yang mendengarkan cerita ini